Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi seperti biasa kita di siang hari ini akan mengadakan weekly top tier yang pada siang ini akan dibawakan oleh Mbak Nurul ya. Dari jurnalnya di Accounting Review. Oke, silakan untuk Nurul dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nat. Selamat siang. Kan sebuah artikel yang ditulis oleh Hansen dan kawan-kawan yang berjudul Audit Committee Accounting Expertise and the Mitigation of Strategic Auditor Behavior. Ini terbit di jurnal Accounting Review pada tahun 2021. Nah, yang pertama yaitu mengenai motivasi dan terkait tata kelola perusahaan, khususnya yaitu tentang manfaat keahlian akuntansi di antara anggota komite audit itu sudah beberapa kali dibahas terdahulu, tapi belum ada yang meneliti keterkaitan hubungan antara anggota komite dengan mitigasi perilaku auditor strategis. Oleh karena itu, bukan ini tuh ingin meneliti hubungan antara kedua hal tersebut. Nah, dan itu juga pada tahun 2011 FASB itu mengeluarkan yang namanya Accounting Standard Unled atau dalam artikel ini disingkat sebagai ISO tahun 2011 yang dimana aturan ini tuh menyederhanakan pengujian penurunan nilai pada goodwill. Jadi implikasi dari aturan ini yaitu perusahaan dapat mengabaikan persyaratan standar sebelumnya jika faktor kualitatif menunjukkan bahwa kemungkinan besar nilai wajar itu lebih besar atau sama dengan nilai tercatatnya. Nah, dengan adanya ISO 2011 ini, upaya audit dan biaya produksi audit itu mungkin diharapkan menurun untuk perusahaan yang butuhnya tidak mengalami impairment. Dan tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara keahlian akuntansi komite audit dengan perilaku auditor. Penelitian ini berkontribusi pada bukti arsip yang komprehensif untuk mendukung proposisi Pausoli dan Schnekel. Dalam penelitian ini nanti disingkat sebagai PK, bahwa komite audit yang kuat mengurangi beberapa masalah yang disebabkan oleh sifat audit yang kredibel. Ini misalnya adanya kemungkinan untuk melakukan over audit. Jadi karena ada asimetri informasi antara auditor dan auditor, akhirnya auditor itu bisa melakukan yang namanya under auditing atau over auditing. Nah, yang kedua itu hasil tadi berhubungan dengan under auditing yang menunjukkan bahwa pengawasan komite audit sangat berharga ketika auditor kurang sensitif terhadap reputasi, litigasi, dan disiplin tetapi. Yang ketiga, temuan dalam studi ini memberikan implikasi penting bagi komite perekrutan karyawan perusahaan yang mengidentifikasi calon komite audit potensial untuk mempertimbangkan adanya kemampuan atau keahlian dalam bidang audit. Landasan teori yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu theory of credence group yang yang sebelumnya itu udah ada di penelitian PK tadi, di mana teori ini tuh mengatur pengaturan audit dan menyarankan bahwa keahlian auditor dan asimetri informasi melekat pada hubungan auditor klien menciptakan insentif yang dapat menyebabkan under auditing, over auditing, ataupun oversteps. Jadi intinya adalah bahwa ketika proses audit perusahaan sebagai auditnya itu kan nggak memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang proses audit itu sebanyak auditor. Akhirnya terjadi asimetri informasi yang dimana itu menguntungkan auditor. Auditor bisa melakukan under auditing atau over auditing sesuai dengan tujuan mereka. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini itu ada 3. Yang pertama yaitu keahlian akuntansi komite audit mengurangi over auditing. Hipotesis kedua, keahlian akuntansi komite audit mengurangi under auditing, di mana ini dipecah lagi bahwa keahlian komite audit di hipotesis 2B ini itu dipecah berdasarkan auditornya, auditor besar dan auditor non besar. Jadi ketika klien itu memiliki
keahlian di komite auditnya. Ketika yang mengaudit Big Four itu bagaimana, yang melakukan audit itu non Big Four itu bagaimana. Nah, yang jelas juga itu sifat keahlian akuntansi anggota komite audit secara berbeda mempengaruhi kemampuan komite untuk mengurangi over auditing dan under auditing. Nah, di hipotesis 3 ini itu dibagi sifat keahlian itu maksudnya adalah anggota komite audit yang dia itu memiliki keahlian akuntansi non audit sama anggota audit yang memiliki keahlian di bidang audit. Kemudian data sampel selection dan research design. Jadi yang pertama itu untuk menguji hipotesis pertama atau hipotesis ke-1 itu ada 2 menggunakan ISU 2011 tadi, dengan yang kedua itu menggunakan remediasi. Nah, karena ISU 2011 itu terbit di tahun 2011, akhirnya penelitian ini itu tidak menggunakan seluruh tahun. Khusus untuk pengujian ini ya, untuk pengujian ini itu peneliti hanya menggunakan 4 tahun saja, yaitu 2 tahun sebelum penerapan dan 2 tahun setelah penerapan. Nah, pada saat menguji hipotesis pertama yang menggunakan ISU ini mengecualikan sampel-sampel yang dia itu berada di luar 4 tahun tersebut. Kemudian mengecualikan juga SIC 6.000 sampai 6.11 dan perusahaan yang mengganti auditor selama periode tersebut dan perusahaan yang mengalami impairment atau berpotensi mengalami penurunan nilai pada bukunya. Akhirnya setelah menerapkan kriteria tersebut, sampel akhir yang digunakan untuk hipotesis pertama ini dengan mempertimbangkan ISU itu mencakup 5352 firm year observation yang terdiri dari 1338 perusahaan. Kriteria ini itu setidaknya memiliki 1 anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan untuk pengujian ini dilakukan dengan menggunakan DA analisis, di mana beta 7 yaitu interaksi antara pos ISU kecil dengan keahlian akuntansi di anggota komite audit itu bernilai negatif. Nah, untuk hipotesis pertama, dependennya itu, ini tadi kan berbicara tentang over audit, di mana keahlian akuntansi yang dimiliki oleh anggota komite audit itu dapat mengurangi terjadinya over auditing. Nah, over auditing di sini itu diperhatikan dengan block auditing. Kemudian untuk yang pengujian hipotesis pertama juga, tapi menggunakan remediasi, ini tidak melihat dari tahun penerapan ISU, jadi semua tahun dalam penelitian ini itu digunakan. Nah, untuk yang pengujian ini itu juga mengecualikan SIC 6.000 sampai 6.9. Kemudian sampel akhirnya itu diperoleh sebanyak 29.540 firm year observation dan dilakukan dengan menggunakan ordinary least square. Di sini beta 3 yaitu interaksi antara remediate dengan kemampuan keahlian akuntansi di anggota komite audit itu bernilai negatif, sementara remediate saja itu bernilai positif. Nah, remediasi ini maksud apa? Jadi ini tuh membicarakan tentang perusahaan yang dia itu memiliki kelemahan di dalam internal. Jadi ketika perusahaan itu memiliki kelemahan di pengendalian internal dan kepatuhannya itu dipertanyakan gitu ya. Bahkan ketika kelemahan itu diperbaiki, itu cenderung memiliki audisi yang lebih background-nya itu diharapkan bernilai positif. Namun dengan adanya keahlian akuntansi yang dimiliki oleh komite audit itu dapat mengurangi keraguan itu tadi, sehingga itu ketika kelemahan tersebut sudah diperbaiki, pengendali internalnya itu sudah diperbaiki, maka diharapkan itu dapat bernilai. Kemudian untuk pengujian hipotesis kedua itu untuk menguji under auditing, di mana under auditing ini diproduksikan dengan menggunakan
Misted. Misted itu artinya adalah penyajian kembali laporan keuangan. Jadi ketika ketika pasar itu memiliki head competition, penelitian ini tuh memperkirakan bahwa terjadinya penyajian kembali laporan keuangan itu lebih tinggi. Nah, untuk sampel dalam bentuk 2 itu juga sama, menggunakan seluruh tahun sampel, kemudian mengecualikan SIC6 juga. Sampel akhir sebanyak 40.000 form year observation dan B3 atau interaksi antara high competition dan kemampuan akuntansi yang dimiliki oleh komite audit itu diharapkan bernilai negatif, sementara B2-nya itu diharapkan bernilai positif. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika berada di pasar yang maksudnya perusahaan audit itu berada di kompetisi yang tinggi, itu dia akan cenderung melakukan under auditing untuk menghemat biayanya. Nah, itu akhirnya makanya misstep-nya itu lebih tinggi. Nah, tapi ketika kliennya itu dia memiliki komite audit yang yang memiliki keahlian akuntansi tadi, itu bisa menekan terjadinya under auditing itu tadi. Jadi sehingga misstep-nya itu diharapkan dapat bernilai negatif. Nah, untuk hipotesis kedua ini diuji dengan menggunakan model regresi logistik. Nah, selain hipotesis 2 itu tadi kan ada yang hipotesis 2B, di mana hipotesis 2B ini dilakukan dengan memisahkan sampel perusahaan yang diaudit oleh auditor Big Four dan perusahaan yang diaudit oleh auditor non Big Four. Nah, tadi kan kalau kita lihat di hipotesis ini itu di di kontribusi ini kan ada yang namanya auditor kurang sensitif terhadap reputasi, litigasi, dan disiplin peraturan. Nah, dalam penelitian ini sebenarnya yang disebut kurang memperhatikan hal tersebut adalah auditor yang dia itu bukan Big Four. Karena kalau dia itu Big Four terus lakukan under auditing itu kan kliennya Big Four itu banyak ya. Jadi kayak dia itu menderita kerugiannya itu banyak ketika citranya itu menjadi negatif. Karena kalau auditor non Big Four itu kan dia kliennya itu nggak terlalu banyak. Jadi lebih lebih berpotensi untuk melakukan under auditing tadi. Kemudian untuk pemilihan sampel dan riset penelitian untuk H3, hipotesis 3. Jadi nanti ini hipotesis 3 itu ada di pengujian setelah hipotesis 1 ada, di pengujian setelah hipotesis 2 itu ada. Jadi hipotesis 3 itu kayak memecah yang tadi itu kemampuan akuntansi yang dimiliki oleh komite audit itu dipecah menjadi keahlian audit sama akuntansi yang non audit. Hasilnya menunjukkan bahwa ini distribusi statistik, kemudian ini itu dia kayak tes semacam tes itu, tapi di sini itu menggunakan PSM sama EB. EB itu maksudnya itu yang dinamakan entropy balance. Tapi saya juga baru tahu ini kalau EB itu. Nah, di sini maksudnya itu bahkan itu dipecah ya. Dia perusahaan itu memiliki komite audit yang memiliki keahlian akuntansi sama yang tidak. Nah, itu dipecah lagi full sampel, kemudian sampel yang dia itu cocok secara PSM dan sampel yang dia itu cocok secara EB itu tadi. Nah, different in mean-nya ketika full sampel itu terjadi kayak terjadi perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang memiliki komite audit dengan keahlian akuntansi dan yang tidak. Sementara untuk PSM dan EB itu ternyata perbedaannya itu tidak signifikan antara perusahaan yang memiliki. Kemudian hasilnya ini menggunakan yang post ASU tadi itu menunjukkan hasil yang negatif signifikan yang mendukung hipotesis pertama. Kemudian untuk
ini itu yang hipotesis ketiga. Jadi yang dipecah tadi antara komite audit yang dia itu memiliki keahlian akuntansi non audit sama yang memiliki keahlian audit, itu ternyata dia lebih efektif ketika komite audit itu memiliki keahlian akuntansi yang non audit untuk yang hubungannya sama ISO ini tadi ya, karena ini kan sebenarnya berhubungan dengan standar akuntansi. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya komite audit yang dia memiliki kemampuan akuntansi non audit ini, dia lebih menguasai yang namanya standar akuntansi itu tadi, praktek akuntansi itu. Makanya dia diharapkan lebih baik gitu, lebih efektif daripada komite audit yang dia memiliki kemampuan auditing. Kemudian untuk pengujian hipotesis pertama yang remediated itu tadi, ini statistika deskriptifnya kayak kita biasanya itu. Terus ini kayak yang saya terangkan tadi, kalau ada full PSN dan EP, ini hasilnya juga relatif sama. Yang full itu mengalami perbedaan yang signifikan, sementara PSN dan EP itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian hasilnya ini itu menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami remediasi dan memiliki komite audit yang memiliki keahlian akuntansi itu, dia berhubungan negatif signifikan dengan audit. Jadi ketika perusahaan itu, nah ini kan kalau di atasnya itu kan ada ya perusahaan yang dia itu mengalami remediasi tapi dia tidak memiliki komite audit yang memiliki keahlian itu kan akhirnya dia memiliki biaya audit yang lebih tinggi juga, meskipun pengendalian internalnya itu sudah diperbaiki. Tapi ketika ada komite audit yang memiliki keahlian itu, dia menjadi auditnya itu menjadi lebih mudah, seperti yang dihipotesiskan. Kemudian ini itu hipotesis ketiga yang dipecah juga kayak tadi. Cuma yang tadi itu ISU, yang ini remediated. Hasilnya itu menunjukkan bahwa komite audit yang dia memiliki keahlian audit itu lebih efektif dibanding komite audit yang dia memiliki keahlian keuangan akuntansi non audit. Kemudian untuk hipotesis kedua, yaitu hubungan antara komite audit dengan under auditing, itu menunjukkan bahwa ketika auditor itu memiliki persaingan yang tinggi, itu mistake-nya itu lebih tinggi juga. Kemungkinan untuk penyajian kembali laporan keuangan kliennya itu memiliki komite audit yang memiliki keahlian keuangan, itu menjadi mistake-nya itu menjadi lebih mudah. Ini di-split antara Big Four dan non-Big Four, dan diperoleh bahwa komite audit yang memiliki keahlian keuangan itu lebih efektif diterapkan di perusahaan yang itu audit oleh non-Big Four dibanding yang diaudit oleh Big Four. Kemudian ini itu yang hipotesis juga ya. Jadi kayak dipecah juga antara kemampuan audit dan kemampuan keuangan. Ini dapat disimpulkan bahwa di sini komite audit yang memiliki kemampuan audit itu lebih efektif untuk diterapkan, karena di sini kan berhubungan dengan kondisi persaingan antar auditor ya, antar perusahaan auditor. Jadi diharapkan komite audit yang itu memahami persaingan antara kantor audit lokal yang berdampak pada insentif dan tekanan untuk mengembangkan kepuasan klien, harga audit, dan kualitas audit. Jadi intinya kayak dia itu lebih memahami lah dibanding ketika komite audit itu memiliki kemampuan keuangan. Nah, ketika di split sampel juga antara Big Four dan
non-big four itu diperoleh bahwa hal ini itu lebih efektif diterapkan di perusahaan klien yang sudah diaudit oleh non-big four. Yang presentasi saya Oke, terima kasih Nurul atas presentasinya. Mungkin ini karena Mbak Nadia dan yang lainnya itu ada tugas negara mendadak, jadinya ini saya yang take over. Oke, ini buat teman-teman yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Oke, kalau belum ada mungkin aku yang tanya ya, Rul. Jadi yang aku pengen tanyain itu, yang aku pengen tanya, eh, kenapa ya di sini peneliti itu memilih variabel apa audit fee sebagai proxy overstated dan misstatement sebagai under audit ya. under audit, Iya, under audit. kalau audit fee sebagai over audit. Nah, padahal kalau dari beberapa penelitian yang pernah aku baca itu kadang successor auditor atau auditor yang baru itu cenderung melakukan discounted fee dari ketika dia melakukan awal perikatan audit. Nah, jadinya apakah peneliti di sini tuh kayak memberikan argumen ya kenapa kok memilih kedua proxy itu padahal kayak audit fee itu kan biasanya menunjukkan effort audit yang nggak se nggak mesti digambarkan selalu over audit sih. Kadang kan juga auditor itu kayak audit-audit yang bukan non big four itu melakukan discounted fee tadi yang menggambarkan mungkin auditnya audit fee-nya itu mungkin nggak dibesar-besarin malah dikecil-kecilin. Ya, terima kasih pertanyaannya. Aku coba jawab ya. Kalau pemahamanku membaca kenapa dia menggunakan audit sebagai apa ya, proxy dari over auditing. Jadi ketika auditor itu melakukan over auditing, itu kan berarti dia itu mengarahkan upaya yang lebih tinggi dibanding yang sebenarnya itu disyaratkan oleh standar gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika dia mengarahkan upaya yang lebih besar itu audit itu meningkat. Kalau aku lihatnya. Jadi makanya itu dia menggunakan proxy auditing. Nah, untuk yang under auditing assessment, jadi di penelitian terdahulu saya lupa berapa, tapi di situasi di sini itu bahwa ketika auditor itu mengalami persaingan yang kompetitif, yang lebih kompetitif, itu auditor itu cenderung melakukan penghematan biaya melalui under under auditing itu tadi. Jadi karena adanya under auditing tadi, kayak prosesnya itu diperpendek gitu ya, diperpendek itu, akhirnya kayak banyak apa ya, kayak ala kadarnya gitu. Dan itu menyebabkan adanya penyajian kembali laporan keuangan. Oke. Kalau belum ada yang mau didiskusikan, saya mau diskusi soal ini dong. Tentang EB. Ada yang pernah tahu nggak ya EB itu apa? Saya tadi membacanya itu semacam kayak PSM gitu, dicocokkan antara yang dia itu nggak punya sama yang punya, tapi karakteristik perusahaannya itu hampir beda. Tapi saya nggak tahu bedanya antara PSM sama EB. Coba saya tampilkan yang di ini ya, artikel aslinya. Dia itu cuma mesti kayak gini pengertian SD itu. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Itu doang. Tapi yang di angka titasnya tadi itu bukan itu ya, meannya yang dilakukan menggunakan teknik ini. Mungkin Gimana biasanya gimana sih? biasanya kan kalau titas itu kan pakai angka mean atau mediannya. Nah, kalau di sini tuh apakah dia mesti kalau apa namanya yang ditampilin itu angka mean dari proses PSM atau EB mungkin. Iya, kalau meannya itu kan jelas yang di inmen tadi. Nah, yang ini kan
jelas ya, itu kayak perbedaan cara mengajar. Nah, tapi ini tuh kayak ini antara EB yang kayak pengelompokan dari EB-nya itu yang tidak memiliki komite audit yang dia memiliki keahlian ke apa akuntansi sama yang tidak itu gimana gitu maksudku kayak kalau misal PSM kan kita tahu oh berarti itu kayak karakteristiknya perusahaan itu harus harus mirip tapi yang satu punya yang satu enggak. Nah kalau EB ini bedanya sama PSM itu apa itu aku yang belum ngerti kalau dari penjelasan yang tadi ini. Kalau aku sendiri ya belum pernah baru dengar ini sih terkait dengan EB. Mungkin yang lain ada yang pernah dengar ya, Mbak Yuli mungkin. Dan menurutku artikel ini tuh termasuk sudah dipahami untuk ukuran accounting review ya. Di sini dia itu juga nggak menggunakan headline. Jadi artikel ini nge-set bahwa kenapa dia nggak menggunakan headline itu karena eh, nggak ada nggak ada faktor yang dia itu berpengaruh terhadap independennya yaitu komite audit tapi tidak berpengaruh terhadap dependennya. Jadi di sini cuma menggunakan PSM sama EB itu tadi sama additional analysis tapi additional analisisnya itu pun hasilnya nggak ditampilkan. Oh iya, aku mau tanya juga dong kalau Mbak ada yang paham. Kalau pengukuran form fix effects itu gimana ya Mbak? Barangkali ada yang pernah juga. Iya, mungkin yang expert terkait ini tuh belum hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin Boleh dari Nurul ada gimana sih yo? penutupan. Iya, mungkin ini bisa ditanyakan di lain waktu tafsir ketika ada Mbak Masnya yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Ya, silahkan ditutup. Ya, terima kasih Nurul atas presentasinya. Sekian dari pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.